Salam jumpa Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita tetap menjalani kehidupan di tengah situasi yang masih seperti ini. Pandemi belum berakhir dan kita tidak tahu kapan akan berakhir. Tetapi tidak perlu itu menjadikan iman kita berakhir, melainkan kita terus berharap akan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu mari kita belajar firman Tuhan. Hari ini bacaan firman Tuhan dari surat Yakobus pasal 4 ayat 4 sampai dengan 10. Surat Yakobus pasal 4 ayat 4 sampai dengan 10. Silahkan Bapak Ibu mempersiapkan. Mari kita bersama-sama akan berdoa. Tuhan Yesus, kehidupan yang kami jalani masih terus berjalan di tengah kesulitan seperti ini. Ketersendatan masih kami rasakan. Ada banyak orang berkeluh kesah. Ada banyak orang ketakutan. Ada banyak orang kebingungan termasuk kami. Ketika ekonomi dunia ini semakin terpuruk. Kami tidak tahu harus bagaimana. Tapi satu hal kami tahu, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau akan tetap menghibur, menguatkan kami. Oleh karena itu biarlah hati kami tulus di hadapan-Mu. Ketulusan ini yang akan menjadikan kami boleh menikmati kehidupan. Kiranya Engkau berfirman pada kami, berkati hamba-Mu supaya dia dilayakkan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, yang menjadikan dirinya musuh Allah, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, surat Yakobus pasal 4 ini mau menjelaskan kepada orang-orang yang tidak setia. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Contohnya seperti apa? Belum lama ini ada seorang ibu yang meminta dukungan doa berkaitan dengan suaminya yang gugat cerai. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, suami ini juga adalah seorang yang takut akan Tuhan. Orang yang rajin melayani mulai dari dia muda. Ya, ketika dia masih remaja pemuda itu dia sudah aktif. Lalu dia pernah menjadi guru sekolah minggu cukup lama. Dan kemudian setelah dia berkeluarga dia juga tetap melayani di berbagai bidang. Pernah menjadi penatua, lalu juga dia dipercaya untuk menjadi satu ketua atau apa ya. Tapi tiba-tiba dia gugat cerai istrinya. Apakah istrinya tidak Kristen? Oh, orang Kristen, sama-sama pelayanan, sama-sama aktif. Dan ketika diajak bicara untuk tukar pikiran, kenapa dan bagaimana, wah orang ini susahnya bukan main. Adanya cuma marah-marah, keras hati, dan dia cuma bisa mengatakan pokoknya, wes aku ndak mau lagi sama kamu, titik.
Kemudian akhirnya istri itu mengatakan begini, "Bu, saya tahu apa sebabnya. Dia punya pacar lagi." "Oh, siapa?" saya tanya. Nah, dia bilang masa pandemi seperti ini, memang dia usahanya itu agak tersendat. Lalu datanglah seorang, boleh dikatakan sebagai juru selamat, gelontori uang, seorang wanita muda. Lalu katanya, nah rupanya di balik bantuan yang diberikan oleh perempuan ini, dia punya rencana-rencana yang kurang baik. Dan ternyata suami saya kena, yaitu rupanya perempuan ini suka sama suami saya. Oleh karenanya ketika digelontorkan uang, lalu usaha yang dikerjakan suami saya ini mulai bangkit lagi, maka persahabatan mereka melebihi persahabatan biasa. Rupanya mereka sudah saling terikat dan ini sangat susah untuk dipisahkan lagi. Lalu, bisa saya ketemu dengan suamimu? Oh boleh. Saya coba WA berkali-kali. Akhirnya suami itu mengatakan, ya sudahlah kita ketemu Bu. Terjadi percakapan dan percakapan itu tidak berakhir dengan sangat baik karena suami ini tetap mengatakan tidak. Saya sudah tidak bisa lagi. Kenapa? Dasarnya apa? Bisa nggak dijelaskan? Ya nggak bisa. Yang jelas aku jatuh cinta lagi, itu saja. Istriku ini baik, anakku juga baik, tapi aku jatuh cinta lagi. Dan pacarku sekarang mengatakan, ya kalau usahamu macet lagi aku nggak bisa tambah, kecuali kita terikat. Lalu siapa yang akan menghidupi anak-anakmu? Dan bapak ini mengatakan, saya akan tetap tanggung jawab. Toh yang besar sudah hampir selesai kuliahnya, dia akan segera bekerja, malah sudah punya pacar, mudah-mudahan cepat nikah. Dan yang kecil akan saya tetap biayai. Lalu proses terus berjalan. Menyedihkan. Pada hari persidangan, saudara-saudara, persidangan yang pertama, sang istri tidak mau datang. Dia nangis di rumah. Dia berdoa dengan sungguh. Dia bertanya pada Tuhan apa yang harus dilakukan. Akhirnya sidang gak bisa berjalan dengan baik. Pada akhirnya persidangan terus berjalan. Sang istri ini diundang lagi. Dan dengan kekuatan dari Tuhan, akhirnya istri ini datang ketika panggilan yang kesekian. Dan sebelum dia berangkat, dia berdandan seperti ketika dia masih gadis dulu. Pertama kali berjumpa dengan pacarnya, yaitu yang suami sekarang menggugat cerai itu. Rupanya dalam pergumulan iman itu, sang istri mendapatkan hikmah. Tampillah bagaimana kamu bisa memikat hati seorang pemuda pada saat itu. Tampil seperti itu. Dandanannya jadi muda lagi gitu ya. Anak-anaknya kaget, mami ini apa-apaan? Enggak apa-apa. Mami cuma kepingin mengingatkan kepada papimu, dulu ketika mami seperti ini, papi jatuh cinta dan menjalin cinta kasih yang baik dengan mami. Mudah-mudahan masih ingat. Cara yang dipakai oleh sang istri ini sungguh luar biasa. Tidak terpikirkan, tetapi istri ini setia di dalam iman kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh percaya Tuhan pasti buka jalan. Dan ternyata ketika datang ke pengadilan, sungguh suaminya terpana, kaget. Kok dandannya seperti ini? Tidak marah, tidak cemberut, tidak ngonek-ngonek, tidak kasar. Tetapi dia tampil seperti ketika pertama kali dia jatuh cinta pada perempuan ini. Disitulah Tuhan bekerja. Bapak ini terpana, dia diingatkan bahwa yang jatuh cinta pertama kali adalah aku, bukan dia. Aku yang kejar dia. Kenapa sekarang aku bisa tiba-tiba ingin meninggalkannya?
Cuma karena perempuan lain. Dia lihat pacarnya, yang juga ada di sini, pacar barunya ini. Apa kelebihan dan kekurangannya? Dalam kebimbangan seperti itu dia minta pada hakim ditunda. Wah, pacarnya kaget banget. Kenapa? Tapi si laki-laki ini mungkin timbul kebimbangannya juga. Nggak apa-apa, pokoknya tunda dulu. Mereka pulang. Si laki-laki ini pulang ke rumah kontrakannya, pacarnya pulang ke rumahnya sendiri, istri pulang ke rumah anak-anaknya atau bersama anak-anaknya. Jadi pulang sendiri-sendiri. Dan kemudian istri itu masuk dalam kamar berdoa, Tuhan, saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi saya tetap setia. Nah, kemudian laki-laki itu, apa yang terjadi? Dia mulai sujud kembali di hadapan Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan, saya memang jatuh cinta lagi. Yang ada di mata saya terhadap istri saya ini kejelekan semua. Tetapi ketika dia tadi tampil seperti ketika dia masih gadis dan pertama kali saya jatuh cinta. Saya ingat akan kebaikannya, akan cinta kasihnya, akan ketulusannya, senyumnya yang ramah dan seterusnya. Saat ini saya goncang Tuhan. Saya tahu saya sudah kerja keras dengan dia, bangun usaha, tapi usaha ini macet. Dan yang bisa membangun usaha sekarang adalah pacar saya. Jadi saya harus bagaimana? Laki-laki ini mencoba membuka dirinya jujur di hadapan Tuhan. Dia mengatakan, mengakui dosanya, saya tidak setia terhadap istri, tidak setia terhadap Tuhan. Tapi saat ini yang saya butuhkan adalah pekerjaan. Nah, pergumulan itu menjadikan persidangan kan tertunda-tunda. Tapi laki-laki ini terus meminta juga pimpinan Tuhan. Belum selesai sampai hari ini. Masih terjadi pergumulan besar. Pacarnya terus ngoyak, istrinya terus berdoa, laki-laki ini masih begini. Pertama, mengapa dia bisa begitu? Karena dia tidak setia pada Tuhan. Itu pengakuan bagus. Saya tidak setia atau kurang setia pada Tuhan. Menjadikan saya goncang. Bukan saja terhadap iman, tapi juga terhadap keluarga. Nah, oleh karena itu nasihat firman Tuhan pada hari ini, saudara-saudara mengingatkan, jangan sampai kita goncang, tidak setia kepada Tuhan, karena persahabatan dengan dunia. Hawa nafsu dunia selalu menghancurkan. Tetapi kedekatan dengan Tuhan membawa kehidupan yang baru. Pemulihan. Baik secara pribadi, baik secara keluarga. Nah, sang istri yang tidak mau goncang dalam arti emosinya diumbar kemarahan-kemarahan, dia lebih suka dekat pada Tuhan. Dia mendekatkan diri dengan sungguh pada Tuhan, menikmati hari-hari kehidupan di tengah pergumulannya dengan ketenangan. Saya siap Bu sekarang. Andai kata suami saya tidak mau kembali, ya sudah. Berarti memang dia tidak lagi kenal Tuhan. Tetapi selama dia masih kenal Tuhan, mudah-mudahan dia bisa ingat pada saya. Pergumulan memang tidak mudah, saudara-saudara. Tetapi ketika seseorang tetap setia kepada Tuhan, menjauhi dunia, menjauhi emosi dari keduniawian, maka dia bisa dikendalikan oleh Roh Kudus. Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Maka dikatakan Tuhan yang akan meninggikan kita. Apakah akan terjadi perceraian atau tidak, saya juga tidak tahu. Tetapi ketika seseorang merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, Tuhanlah yang akan berkarya. Apapun yang saudara hadapi pada hari ini, pergumulan seperti apa, jangan berpihak pada dunia. Jangan tidak setia kepada Tuhan Yesus. Laki-laki ini mencoba kembali untuk merenung di hadapan Tuhan. Dan itu butuh waktu. Perempuan yang jadi pacarnya terus mengejar, menggoda. Nah, godaan itu bisa ditampih atau tidak. Tergantung kepada laki-laki ini. Oleh karenanya, di mana posisi kita sekarang? Kita jatuh dalam godaan, bentuknya bisa macam-macam. Atau kita bisa menampis godaan itu dan kita dimenangkan oleh Tuhan karena kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Atau kita terkatung-katung sampai hari ini, bingung terus. Pilihlah
jalan kehidupan saudara. Tuhan menuntun pada jalan kehidupan dan kebenaran. Kalau saudara memilih ini, saudara harus berani mengambil keputusan. Keputusan yang kita yakini membawa sejahtera. Selamat berkarya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita berdoa. Tuhan Yesus, memang seringkali kami tidak jujur. Kami tidak setia kepada Engkau. Dan menjadikan kami juga tidak setia pada keluarga. Tidak setia pada janji kesetiaan yang pernah kami nyatakan di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaat. Ampuni kami. Biarlah kembali sekarang kami belajar setia kepada Engkau, setia kepada keluarga, percaya pemeliharaan-Mu akan tetap ada pada kami, walaupun jalan kami terseok-seok, tetapi kami dikuatkan untuk menampis segala keinginan duniawi kami akan dimenangkan oleh Kristus. Buatlah kami jadi pemenang bersama dengan Engkau. Inilah kerinduan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.